Saya ngajari semua anak-anak saya lagi, kalau kencing, kalau ada urinoir itu lebih baik itu jangan flush di WC. Tanya istri saya, kalau nge-flush WC macam jeler gitu, tahan. Berapa banyak yang kita keluarkan, kita harus tahu. Air makin hari makin sulit, saudara, kita harus tahu itu. Ingat itu, nggak ada orang bisa buat air, orang bisa buat O2, tapi air nggak bisa buat. Air itu nggak cuma sangat mahal, tapi tidak terbeli, itu air. Nah itu Bapak kita. Maka itu saya katakan, kebutuhan pokok manusia itu bukan makanan, bukan pakaian, bukan uang, tapi air. Betul tidak? Ya. Sebelum Al Gore bicara tentang global warming, Alkitab sudah bicara ribuan tahun yang lalu. Saya mau tunjukkan, kalau saudara nggak percaya, ini nyimpang dikitnya. Yesaya 24. Ngeri kalau kita baca ayat ini, ngeri sekali. Saya di Indonesia sebagai pendeta sangat dikenal bicara soal environment. Kalau saya bicara soal environment, soal lingkungan, itu bagian saya. Saya akan bicara banyak tentang pohon, tentang binatang. Kita di Indonesia, orang tua kita dulu salah. Anak-anak kita begitu lihat ada binatang, main, bunuh, injak. Kita diajar kejam dari kecil oleh orang-orang tua kita. Padahal itu salah. Kalau ada binatang, usir saja, jangan diinjak. Bayangkan kecil-kecil jadi pembunuh, gedenya jadi apa itu? Ini perkara-perkara kecil. Semua binatang diciptakan Tuhan. They have their own purpose. Untuk ekosistem ini, katakan amin. Papa tidak pernah ciptakan binatang tanpa ada arti. Semua punya tujuan. Yesaya 24. Jadi tolong rumah-rumah yang sampahnya masih campur jadi satu bertobat. Pisahkan mulai hari ini. Plastik, kaleng, kertas, organik, pisahkan semua. Itu akan menolong alam papa kita ini jadi tetap baik. Ini serius sudah. Jangan campur semua jadi satu karena kita pemalas. Yesaya 24. Judulnya apa ayat 1? Bumi dihancurkan, buat tentang akhir zaman. Saya baca ayat 4. Bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Al Gore baru tahun 2000-an. Yesaya 800 tahun sebelum Yesus. Jadi lebih jauh dia. Bumi cemar, terpolusi karena siapanya? Penduduknya. Bukan karena setan, bukan karena binatang, tapi karena penduduknya. Sebab penduduknya melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi, semuanya tentang alam. Ayat 6. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sekarang sudah terjadi. Saudara, kutub utara sudah mencair ribuan hektar. Ngeri sekali. Ini sebelum musim panas, sejak April yang lalu pemerintah Jerman sudah menutupi pegunungan Alpen wilayah Jerman dengan ratusan hektar terpal, saudara, supaya nggak mencair. Mereka takut. Tapi Yesaya sudah bernubuat begitu lama. Saya ulangi, sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Maka itu Alkitab kita nggak bisa pakai hanya sebagai kitab suci agama, tapi ini buku tentang bumi, buku tentang kehidupan, buku tentang segala sesuatu. Katakan amin. Ini Alkitab kita. Oke, saya kembali. Jadi kalau orang Kristen dari pagi sampai dia kembali tidur malam tidak pernah menjadi sungai, menjadi air buat semua orang yang menantikan air itu, maka kita belum Kristen. Ingat ini baik-baik. Nggak usah lihat dari bulan-bulan yang lalu. Selama bulan Juli ini saja, sampai hari ini, tanggal berapa ini? Ini tanggal 17? 16, tanggal 16. Dari 1 Juli sampai 16 Juli ini, saudara sudah jadi berkat untuk berapa orang? Sebagai sungai. Adakah orang-orang yang dekat dengan kita, mereka bisa minum air itu? Inilah ukuran kekristenan itu.
Bukan berapa aktifnya di gereja, tapi berapa banyak orang lain kita akan berkati dalam hidup ini. Ini yang Tuhan mau. Saya kenal Tante Rika sudah cukup lama. Kami pernah tinggal di satu kompleks. Saudara lihat pengalaman Tante Rika. Uangnya habis untuk telepon orang. Dan tadi dia cerita ke saya sudah 60 sekian orang yang dilayani terima Yesus lewat telepon itu. Hidupnya jadi berkat. Bayangkan, kapan kita akan mikirkan orang-orang lain dalam hidup ini? Saudara bisa bayangkan telepon ke daerah-daerah terpencil di Indonesia sulit sekali. Nyambung dari Amerika. Itu habis berapa? Begitu maaf Pak Abraham kalau saya ngomong ini, saya pakai bahasa manusia ini. Seandainya nanti saya terima persembahan dari pelayanan ini, Pak Gembala berikan ke Tante Rika untuk dia beri kartu telepon. Amen. Karena itu akan menyelamatkan banyak orang. Itu luar biasa. Maka itu gak salah kalau Pak Gembala mendoakan selesai Tante Rika bersaksi. Itu doa yang luar biasa. Kapan kita jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita? Hanya dengan telepon saja. Orang bisa dipulihkan, hidup diselamatkan. Coba kalau Tante Rika egois, Mei tahun yang lalu dia nggak mau ngurus pamannya itu, urusan apa? Tapi dia berjuang. Nah itu salah satu contoh kita jadi berkat. Jadi air yang mengalir itu. Jangan tersinggung kalau saya katakan kalimat ini. Begitu banyak orang Kristen hanya jago kandang. Tahu kata jago kandang? Jago kandang itu baik atau enggak sih? Artinya baik atau tidak jago kandang? Coba jawab. Tidak baik, jelek sekali. Berani kalau di kandang sendiri. Orang Kristen banyak yang jago kandang. Kalau di gereja, wah sudahlah, kayak mau makan setan saja. Berani teriak Yesus Tuhan, wah lompat semuanya ini. Begitu keluar gereja, langsung lemes. Teriak aja nggak berani. Jadi yang Tuhan Yesus rindukan, nyatakan Yesus kepada semua orang di dunia. Nyatakan Yesus pada semua orang di dunia ini. Itu yang Tuhan mau, saudara. Karena itu yang belum selesai. Pekerjaan yang belum selesai. Apalagi kepada orang-orang Kristen. Jangan marah dulu ya saya bicara ini. Apalagi kepada orang-orang Kristen yang hobinya puasa. Lalu puasanya selalu kalau ditanya, kamu tuh puasa untuk apa? Oh aku puasa cari kehendak Tuhan. Terus terang maaf ya, saya tuh paling enek kalau dengar orang Kristen tanya puasa itu untuk apa, bilang cari kehendak Tuhan. Kenapa eneknya? Kehendak Tuhan itu gak usah dicari, apalagi pakai puasa. Masalahnya kehendak Tuhan sudah tertulis jelas. Coba buka Alkitab saudara, 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Coba sudah, 1 Timotius 2 yang keempat. Baca sama-sama baik Inggris maupun Indonesia. Apa itu kehendak Bapa kita? Sudah, 1, 2, 3. Ya. Amin. Jadi apa kehendak Bapa di surga? Baca baik-baik. Apa kehendaknya? Supaya berapa orang? Semua orang diselamatkan. Supaya mereka memperoleh pengenalan atau pengetahuan akan kebenaran itu. Jadi kehendak Bapa kita sudah jelas, nggak usah dicari lagi. Amin kan coba. Ngapain puasa banyak-banyak?